Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Sadarius, NIM 2650036 dari kelas B. Di sini saya akan melanjutkan mereview materi ketujuh, manajemen proyek teknologi informasi tentang Project Quality Management. Oke. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirements, proses, dan produk. Proyek memenuhi spesifikasi dan fitness for use produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuan. 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama adalah perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kewajiban kualitas tersebut. Kemudian ada penjaminan kualitas, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Ketiga, mengendalikan kualitas, memonitori hasil-hasil proyek yang spesifik untuk meminta apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Ini gambaran umum tentang project quality management. Ada quality planning, ada perform quality assurance, dan juga perform quality control. Oke. Output proses perencanaan kualitas. Pertama, rencana manajemen kualitas dapat didokumentasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas. Kedua, ada quality metrics digunakan saat proses penjaminan kualitas dan pengendalian quality. Kemudian ada quality checklist, daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam memenuhi kualitas proyek, yaitu ada proses improvement plan, kemudian quality baseline, dan juga project management plan. Penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek sehingga penggunaan sumber daya proyek dapat seefektif dan seefisien mungkin. Proses ini berlangsung secara interaktif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Ini alat penjamin kualitas, ada cost benefit analysis, design of experiment, quality audit, proses analisis, dan DSB. Pengendalian kualitas dilakukan untuk memonitoring agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek, dapat berupa produk pada milestone ataupun produk akhir proyek. Output utama pengendalian kualitas yaitu keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan dengan baseline quality ataupun rencana pengendalian, saran tindakan korektif atau preventif jika ada, dan juga saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Alat pengendalian kualitas, ada Pareto diagram, ada statistical sampling, ada Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Ini contohnya. Ini statistical sampling atau metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Ini Six Sigma, informasi dasar Six Sigma, DMAIC atau mendefinisikan masalah atau peluang, proses dan kebutuhan pelanggan. Measure, mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Ada analisis, improve, dan kontrol. Keunikannya ini bisa dilihat. Ini Six Sigma dan manajemen proyek.
Ini statistik. Standar deviasi kecil menyatakan data yang berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data yang berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Ini contohnya. Ini quality control, contoh diagram kendali, testing pengujian. Ini contohnya. Kemudian di Gantt chart. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.